Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Suhartini Suwandari dan partner saya Dwiki Adam Prayoga akan menjelaskan poster hasil kemajuan dari tugas akhir kami dengan judul Review Proses Produksi Bioetanol dari Batang Sorghum dengan dosen pembimbing Ibu Mala Hayati Nasution STMT. Salah satu upaya untuk mengatasi ketergantungan bahan bakar fosil adalah dengan menggunakan bahan bakar alternatif, di mana limbah batang sorghum dapat dimanfaatkan sebagai bioetanol generasi kedua yang terbuat dari selulosa. Penelitian kami ini memiliki tujuan yang pertama untuk mengetahui proses pretreatment dari batang sorghum pada proses produksi bioetanol. Yang kedua, untuk mengetahui proses hidrolisis bioetanol dari batang sorghum. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh parameter seperti temperatur, pH, waktu fermentasi, dan mikroorganisme pada produksi bioetanol. Yang keempat, untuk mengetahui penanganan akhir bioetanol dari batang sorghum. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kesesuaian bioetanol dari batang sorghum terhadap SNI tentang standar dan mutu bahan bakar nabati jenis bioetanol. Selanjutnya yaitu latar belakang, di mana penggunaan energi semakin meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan pada tahun 2020 penggunaan energi terbarukan yaitu sebesar 23%. Oleh karena itu, harus dicari pengganti alternatif dari bahan bakar fosil. Contohnya yaitu sorghum, di mana sorghum memiliki limbah yaitu limbah batang sorghum. Limbah batang sorghum memiliki selulosa yang cukup tinggi yang dapat dikonversi menjadi bioetanol generasi kedua. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu yang pertama, mencari topik penelitian, yang kedua penjabaran topik, yang ketiga pengumpulan jurnal, yang keempat melakukan review jurnal, yang kelima melakukan yang kelima yaitu uji hasil review jurnal dan pendalaman melalui penelitian langsung di laboratorium, dan yang terakhir yaitu penyusunan hasil dan kesimpulan. Kemudian yaitu proses penelitian di laboratorium. Yang pertama yaitu dari batang sorghum akan melalui proses pretreatment. Selanjutnya yaitu melalui proses hidrolisis, kemudian fermentasi, selanjutnya distilasi, dan yang terakhir yaitu diperoleh bioetanol. Yang pertama yaitu metode Jason, di mana metode ini bertujuan untuk mengetahui kadar selulosa, hemiselulosa, dan juga lignin dari batang sorghum yang belum di pretreatment dan yang sesudah di pretreatment. Untuk metodenya yaitu yang pertama menghaluskan dan mengayak dengan ukuran 75 mes, kemudian menimbang 1 gram, kemudian merefleks dengan aquades selama 1 jam dengan suhu 100 derajat Celcius, kemudian menyaring endapan, selanjutnya mengoven dan menimbang residu hingga berat konstan, kemudian merendam dengan H2SO4 72% selama 4 jam, kemudian merefleks kembali 1 jam dengan H2SO4 1 normal, dan yang terakhir yaitu menyaring dan mengoven residu hingga konstan. Kemudian dilakukan proses pretreatment dengan cara menambahkan NaOH dengan variabel 8% dan juga 10%. Kemudian dipanaskan dengan suhu 70 derajat Celcius. Setelah itu lanjut ke proses penyaringan dan menetralkan pH hingga diperoleh residu. Selanjutnya yaitu melakukan proses hidrolisis, di mana hidrolisis yang kami gunakan yaitu HCl2 normal dan juga 1 normal. Untuk HCl2 normal kami menggunakan sampel baru dan juga hasil dari pretreatment NaOH 10%. Untuk HCl1 normal yaitu sampel baru dan juga hasil pretreatment sebesar 8%. Suhu yang kami gunakan yaitu 70 derajat Celcius dan dengan waktu 2 jam 30 menit. Berikut merupakan dokumentasi dari pretreatment yang selanjutnya melalui proses penyaringan. Kemudian dari hasil hidrolisis tersebut akan dilanjutkan ke proses fermentasi. Namun sebelum itu dilakukan pengujian kadar gula terlebih dahulu menggunakan refraktometer.
Dari hasil pengujian kadar gula tersebut nantinya akan diambil sebanyak 500 ml sampel dan disterilisasi dengan suhu 80 derajat Celcius selama 10 menit. Dan pada masing-masing sampel akan diambil sebanyak 50 ml sampel dan ditambahkan 2,5 gram fernipan dan diinkubasikan. Setelah itu baru dilakukan proses fermentasi. Berikut merupakan hasil dari review yang telah kami gunakan dan hasil dari penelitian yang kami lakukan di laboratorium. Untuk yang pertama yakni mengenai pretreatment. Untuk katalis yang kami gunakan yaitu NaOH dengan konsentrasi 6 dan 8% dengan waktu sebesar 4 jam dan suhu sebesar 121 derajat Celcius. Untuk kandungan yang diuji yakni lignin, hemiselulosa, dan selulosa, baik sebelum pretreatment dan sesudah pretreatment. Kemudian dilanjut dengan hidrolisis. Untuk katalis yang digunakan yakni asam klorida, sehingga total dari gula yang didapatkan sebesar 68,48%. Dan dilanjut dengan penelitian di laboran. Untuk proses pretreatment-nya kami menggunakan bahan natrium hidroksida. Untuk konsentrasi yang kami gunakan yakni 10 dan 8% dengan variabel waktu 4 jam dan suhu 70%. Untuk kandungan yang sudah kami lakukan uji yakni selulosa dan hemiselulosa, baik sebelum pretreatment dan sesudah pretreatment. Kemudian dilanjutkan dengan proses hidrolisis yang kami uji kadar gulanya. Untuk variabel konsentrasi yang digunakan yakni sebesar 1 normal dan 2 normal. Untuk bahan bakunya yakni batang sorghum tanpa pretreatment, percent break yang kami dapatkan sebesar 0,0% sampai dengan 0,5%. Dan untuk yang setelah pretreatment yakni sebesar 0,6 sampai dengan 1%. Kemudian dilanjutkan dengan fermentasi. Untuk fermentasi ini yang kami amati yakni pH, warna, dan bau. Sehingga kami mendapatkan kesimpulan sementara. Yang pertama, pretreatment dengan NaOH, variabel yang kami gunakan 8% dan 10% dapat meningkatkan kadar selulosa pada batang sorghum. Dan batang sorghum yang telah melalui proses pretreatment akan memiliki kadar gula yang lebih tinggi dibandingkan dengan batang sorghum tanpa pretreatment. Dan selanjutnya dilanjut rencana yang akan kami lakukan ke depannya. Yang pertama, melanjutkan review pada bagian fermentasi dan destilasi, melanjutkan running penelitian di laboratorium pada bagian fermentasi dan destilasi, yang terakhir menyusun hasil dan pembahasan. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.